Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, inilah salah satu alasan balik kampung tuh gitu. Kalau tak susah ya nak balik nampak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang hadir malam hari ini diberikan yang terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kita menuju surga insya Allah semakin mudah, amin. Kita berdoa untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini temanya Isra wal Mi'raj atau Isra dan Mi'raj. Dalam ayat tadi yang dibacakan oleh Ustadz tadi, Nabi diperjalankan, subhanalladzi asra. Kalau kalimatnya asra berarti diperjalankan. Kalau diperjalankan berarti ada yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi itu tergantung pada iman masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum Nabi Isra Mi'raj itu Nabi punya masalah dulu. Ada kesedihan. Kesedihan yang pertama, istrinya meninggal. Kesedihan yang kedua, pamannya meninggal. Jadi dua-duanya meninggal waktu itu. Kesedihan yang mendalam, Nabi dari Mekah ke Taif jalan kaki untuk menghibur diri. Siapa tahu sampai di Taif ada orang yang mohon maaf mau bisa membahagiakan diri dia. Salah satu kebahagiaan yang diharapkan Nabi itu ketika perjalanan itu dari Mekah ke Taif itu, masuk Islamnya orang-orang Taif. Kalaupun tidak, dapat bersaudara jadilah. Nah, itu bahasanya. Jadi kata Nabi, kalau bisa bersaudara aja dengan orang-orang Taif itu selesai urusan. Sonang hati kata Nabi. Ini masuk kampung lagi nih. Jadi tak biasa masuk kampung, ini masuk kampung ini. Tapi kata Nabi, itu yang diharapkan. Cuma tak sampai di perbatasan, baru sampai perbatasan Taif itu sudah dilempar. Dilempar batu berdarah dari belakang sampai bawah. Tapi bukan Nabi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini sahabat Nabi yang menjadi tameng benteng Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu, dari perjalanan ini kita ambil satu kisah. Kita ambil satu pelajaran dari kisah ini. Kisah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang mau kita ambil, Nabi mencari saudara. Apa yang dicari sama Nabi? Saudara. Umat muslim sekarang yang dicarinya musuh, bukan saudara. Bukan mempersaudarakan tapi memusuhi. Nah, ini istilah penting untuk dipahami Bapak Ibu. Umat muslim sekarang ini sibuk mencari kesalahan orang. Beda dengan Nabi cari persaudaraan. Yang besar masalahnya diperkecil, yang kecil dihilangkan. Dapat saudara. Meskipun sampai di perbatasan Nabi dicaci, dimaki, dilempar batu, untuk ada namanya Zaid bin Harisah, sahabat Nabi. Kita jelasin lagi Pak. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah ini, yang menjadi benteng Nabi ini, apa kata Nabi kepada Zaid bin Harisah? Kita mundur sejenak. Nabi mundur bukan berarti Nabi merasa kecewa dengan orang yang ada di Taif, Bani Sakif. Tidak. Tapi Nabi justru mundur sedikit, bersandar di kurma, datang malaikat gunung. Kata malaikat gunung, Muhammad, Rasulullah, ente suruh angkat bukit nih, ratakan orang Taif, saya lakukan, kata malaikat tadi. Tapi kata Nabi, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Enggak usah, itu kelompok yang tidak mengerti. Bapak Ibu, yang disebut Nabi tidak mengerti di sini, tidak mengerti agama. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, banyak enggak orang jahiliyah sekarang? Sekarang banyak ada orang jahiliyah. Gak ada yang jawab. Gak ada Ustaz, gak ada jahiliyah sekarang. Siapa bilang? Orang sekarang ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah dulu lagi. Kenapa kita bilang begitu? Satu, orang zaman dulu disebut dengan jahiliyah tidak mengerti Islam.
Dia tidak masuk Islam. Yang kedua, kerjaannya minum khamar, kerjaannya pesta, kerjaannya biduan, main musik, itu kerjaannya. Pesta pora, menganggap diri paling hebat, paling kaya, berpecah belah satu dengan yang lain. Itu kerjaan manusia jahiliyah. Sayangnya mereka belum masuk Islam. Sekarang yang melakukan perbuatan tersebut, zina oke, umat muslim. Minum khamar. Minum khamar itu kamput, bir bintang, whisky dan sebangsa. Narkoba, ganja sebangsa, sabu-sabu, pil ekstasi, lengkap semua. Itu muslim. Yang korupsi muslim, yang membakar hutan muslim, yang menebang pohon kata dia jatuh sendiri juga muslim. Bayangkan. Pertanyaannya adalah mana yang lebih jahiliyah, yang dulu apa sekarang? Yang sekarang lebih jahiliyah. Mereka muslim, sesungguhnya datang nilai yang baik, tapi justru mohon maaf jadi tak baik. Makanya bahasa guru kami, orang sekarang itu degradasi moral, terlalu tinggi bahasanya. Bahasanya kita turunin sedikit. Apa degradasi itu? Krisis moral. Akhlak tak ada. Salah satu peluang yang besar, salah satu kunci yang paling besar membentuk akhlak mulia itu cuma satu. Di antara sekian banyak ini cuma satu, gitu. Apa itu? Sholat. Cuma sholat, tidak ada yang lain. Sampai Nabi bilang, sholat itu kunci terakhir yang hilang. Kata Nabi ada dua hal. Nanti di hari kiamat, di akhir zaman, kata Nabi yang hilang dua. Yungkhadu urwatal Islam urwatan, kata Nabi. Akan hilang simbol keislaman itu sedikit demi sedikit. Yang pertama hilang adalah hukum yang adil. Sekarang saya tanya, hukum yang adil hilang nggak? Nggak usah takut. Hukum yang adil hilang apa tidak? Oh, kan gitu, kompak sedikit. Kalau kompak ada yang bantu gitu. Kalau tak kompak kan bahaya yun. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Kenapa kita bilang itu hukum yang hilang? Keadilan yang hilang. Sudah berkali-kali kita sampaikan. Orang punya duit bisa beli hukum. Yang nggak punya duit nikmati hukum. Orang punya duit bisa beli hukum. Yang tak punya duit nikmati hukumannya. Bayangkan berapa, ya enggak tahu juga ya, itu yang tahu yang pernah masuk lah itu. Berapa satu tahun itu bayarannya kita nggak tahu. Yang tahu yang pernah melakukan. Pertanyaannya, pelakunya muslim apa tidak? Muslim. Sholat apa tidak? Sholat. Cuma sholatnya bagaimana? Nanti kita lihat esensi sholat tadi dalam Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, yang paling terakhir hilang di antara umat muslim, sholat. Kalau sudah sholat yang hilang, tinggal tunggu satu saja, kiamat. Ini sudah mulai hilang, Jadi kalau istilah masjid, makin ke belakang, makin ke kiamat, makin ke akhir zaman, itu masjidnya makin sunyi. Ada unik cerita. Beberapa tahun yang lalu, bukan setahun yang lalu. Kalau tak saya pernah ke sini, tapi saya tak sebut, menjaga kode etik. Ada masjid lah pokoknya. Salah satu masjid di sini, di Sorek nih. Tapi saya tak sebut ya nama masjidnya, menjaga kode etik. Pas Isra Mi'raj juga kan? Oh, setahun yang lalu Isra Mi'raj itu sama. Pas sholat Isya, satu sop tak sampai. Tapi pas acara Isra Mi'raj karena ada makan-makan, full masjid sampai ke belakang, tak cukup. Saya bilang dalam sholat, dalam kajian tersebut, kemana yang tadi sebanyak ini tadi kemana? Saya bilang begitu Pak. Jadi kalau tersinggung silahkan lah. Memang berarti kalau tersinggung kan pelaku dia. Tapi kalau tak tersinggung dia berarti dia alhamdulillah baik dia. Pertanyaannya begitu sama Pak. Di mana-mana, bukan hanya di Sorek, di Pekanbaru, di Tembilahan. Beberapa waktu yang lalu kami ke Lahang, kami ke Tembilahan. Sama Pak. Penyakitnya sama. Masjidnya penuh ketika acara, selesai itu ada makan-makan, udang gala, kepiting dan lain sebagainya. Makan rame Pak. Tapi pas sholatnya mohon maaf, yang datang ya yang mau mati Pak. Maksudnya yang tua-tua gitu. Satu sop tak sampai. Bayangkan. Pertanyaan kita besar, apa masalah dengan sholat? Itu pertanyaan yang paling besar Pak. Yang kedua, mengapa kita tidak mau sholat? Yang ketiga, berapa lama sih Anda sholat? Lebih lama mana Pak? Ini bapak-bapak, khusus bapak-bapak. Lebih lama mana? Main batu domino atau main sholat? Batu domino berapa menit? Belum tentu 5 menit itu bisa tahu menang kalah Pak. Kecuali yang tak pandai main.
Tapi sholat cuma 5 menit, itu pun paling lama. Kalau mau 23 rakaat bisa dalam 20 menit. Nah, itu yang Ramadan nanti itu. 23 rakaat bisa sampai berapa? Bapak Ibu, nanti kita lihat esensi sholatnya. Seperti apa harusnya kita melaksanakan sholat dan mengapa. Yang ke selanjutnya, mengapa persoalan sholat ini harus dikemukakan berkali-kali? Bapak Ibu, sekarang ini banyak aliran sesat. Ini saya kasih tahu, biar kita wanti-wanti dan waspada. Kenapa demikian? Aliran sesat itu tak memandang kulit, tak memandang ras, tak memandang siapapun, suku tak pandang. Tapi aliran sesat. Contoh, kita ambil contoh. Baru-baru ini tersebar di media sosial. Kalau tidak pakai peci merah dan putih, maka dia tak boleh sholat, sholatnya tak sah. Sekarang saya tanya itu aliran mana? Aliran mana? Sesat apa tak sesat itu? Itu kalau seandainya, mohon maaf, sampai ke sini, bawa kelebihan, punya kelebihan, bisa baca-baca, kemudian sehat yang dibaca, kira-kira banyak enggak yang masuk? Banyak enggak yang masuk dan banyak enggak yang tertipu? Pengikutnya ribuan. Artinya kalau kita sholat pakai kayak gini, berarti kita tidak sah sholat kita, Pak. Satu. Yang kedua, ada model aliran sesat yang baru. Kita anggap sesat. Ada satu kelompok, meskipun sudah diklarifikasi ya, satu kelompok baca doa dan zikir di Candi Prambanan. Doa dan zikir di Candi Prambanan. Pertanyaannya, apa kurang masjid di Indonesia ini? Yang ketiga, ada satu kelompok, kalau kita masuk dalam kelompok tersebut, kelompok itu punya satu tempat yang kalau kita masuk ke tempat tersebut tembus Ka'bah. Jadi daftarlah cepat, yang tak punya duit kalau mau ke Ka'bah lewat situ dia. Nah, coba bayangkan, ini tersebar, pengikutnya banyak. Artinya adalah sebegitu mudahnya aliran sesat hari ini tersebar di tengah umat. Kalau kita tidak punya pondasi yang kuat, sholat kita tidak bagus, selesai Pak urusan. Satu. Yang kedua, ini persoalan sholat itu. Mengapa begitu kencengnya sholat itu terus disampaikan? Karena mohon maaf Pak, orang yang sholatnya benar pasti berubah, pasti Pak. Meskipun tidak hari ini, tapi besoknya mesti berubah dia Pak. Apa kata Nabi? Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, fulani bin fulan masih minum khamar, tapi dia sholat ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, besok dia bakal berubah itu. Apa yang terjadi Pak? 1 bulan kemudian datang pemuda tersebut, sahabat tadi kepada Nabi, ya Rasulullah, asabta ma qulta, ente benar yang ente bilang, orang yang tadi mabuk sudah selesai dia, udah nggak mabuk lagi. Itu sholat Pak. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran sederhana Pak, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu beneran, itu tidak main-main. Tapi Ustadz, kalau kami sholat terus kami tidak kaya-kaya. Memang sholat tidak membuat Anda kaya. Kalau sholat, ya Allah kami sudah sholat, pluk, datang mobil Mercy, banyak yang mau sholat Pak. Yakin saya. Tidak usah begitu. Pak Muslim bilang, siapapun yang sholat ke masjid kami kasih 20 kilo beras. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun selanjutnya begitu ya. Mesti Pak, mesti. Ini ada kasus. Ada kasus di salah satu tempat, saya tak sebut tempatnya. Jadi cara menarik jamaah itu, setiap jamaah yang masuk ke masjid dikasih uang pakai amplop. Cuman nggak tahu berapa dalamnya. Yang jelas dikasih amplop. Sehingga dari yang sebelumnya softnya cuma 1, rame Pak, rame masjid itu. Di Yogyakarta ada salah satu kampus, untuk dosennya, cara menarik dosennya biar sholat ke masjid, itu kalau sholat dia ke masjid dikasih bonus 20.000. Kalau tidak ke masjid potong 50.000. Jadi Pak, orang takut pernah potong 50.000, semuanya ke masjid. Jadi rame masjid itu, bahagia hati kita. Setelah usut punya usut demi duit. Persoalannya, apakah itu benar, apakah itu sah sholatnya? Ke belakang dulu. Yang penting mereka ke masjid. Masalahnya setelah itu, setelah tidak ada lagi program tersebut, tidak ada lagi yang mau ke masjid.
Bayangkan Pak. Jadi kita nih, persoalan sholat ini bukan persoalan main-main. Remeh tapi serius. Remeh tapi serius. Makanya orang tua zaman dulu bilang begini, sejahat apapun Anda, sebejat apapun kamu, sholat harus tetap jalan. Nah, begitu dia Pak. Orang tua zaman dulu begitu. Nakal anakku tidak apa-apa, yang penting sholat. Nah, ini kalimat yang harus dirubah ya. Engkau nakal tidak apa-apa, yang penting sholat. Nah, ini salah nih. Jangan pula engkau nakal tidak apa-apa. Akhirnya diambil nakal dia Pak. Tidak apa-apa nakal, yang penting kami sholat gitu ya. Tidak apa-apa kami ganja. Tidak apa-apa kami minum khamar. Yang penting kami sholat. Tidak ada istilah begitu Pak. Tidak ada istilah. Ini tolong dirubah dulu kalimat-kalimat begini. Jangan dibiarkan anak-anak kita menormalisasikan maksiat. Meskipun mereka sholat. Kalau bisa dicegah, cegahlah. Kalau tidak ada pilihan, baru kemudian kalimat tersebut cocok untuk diterapkan. Kita kembalikan Pak pada soal tadi. Nabi bilang kepada Zaid bin Harisah, kita mundur. Setelah mundur, nyandar di kurma. Kata malaikat, gunung hancurkan tu Taif. Tidak, kata Nabi, mereka adalah orang yang tidak mengerti agama, yang disebut dengan jahiliyah pada masanya. Jadi Bapak Ibu, yang disebut dengan jahiliyah itu artinya adalah orang yang tidak mengerti agama. Bukan orang yang tidak punya ilmu. Orang Arab raja dagang dulu pada saatnya. Kalau dia berdagang bukan main Pak cerdasnya. Tapi secara agama mereka tidak mau. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu tidak mau masuk Islam itu bukan karena mereka nggak ngerti agama, bukan. Gengsi. Gengsi. Sekarang saya tanya, mengapa kita tidak mau sholat ke masjid? Yang bisa jawab masing-masing. Selesai. Kalau mau jawab jujur, ya silahkan. Tidak jujur, ya silahkan. Pakai hati masing-masing. Kan sederhana Pak. Ente udah sholat belum? Belum. Mengapa ente tidak sholat? Pertanyakan Pak. Mengapa nggak sholat? Selesai Pak. Baik, kita kembalikan poin tadi. Kemudian apa kata Nabi? Setelah itu Nabi kemudian duduk. Setelah Nabi duduk, Nabi baca doa. Kata Nabi begini doanya Pak. Kata Nabi dalam doanya itu, Ilahi ilaika ashku du'fa quwwati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Bayangkan Bapak Ibu, kelebihan Nabi Muhammad itu ketika diberikan ancaman, semua yang melukai dia sudah mau hampir, kalau bisa kita bilang saking sadisnya luka yang dialami, dari pelepak mata nih itu keluar darah. Sementara Zaid bin Harisah mulai dari ujung leher di sini sampai ke belakang itu darah semua Pak, darah semua. Cuma dia setia sama Nabi. Dan ini Bapak Ibu, bahasa sederhananya adalah tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada perjuangan tidak ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan. Jangan cepat-cepat mau kaya. Mau kaya instan. Pernah terjadi di sore ini Pak. VGMC, Voice Gold Mining Corporation. Pada saat itu saya bilang, Pak, ini VGMC jelas-jelas ini adalah investasi bodong. Saya bilang sama bapak saya begitu, jangan main, saya bilang. Tak lama kemudian bangkrut, kabur. Yang sudah memasukkan sertifikat tanah, sawit, masuk ke bank Pak, bangkrut, bingung Pak gimana caranya. Jadi kalau pengen kaya tuh jangan minta pengen instan Pak, tidak usah instan. Ya kalau mau kaya ya usaha, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, selesai. Ya mau tidak mau harus begitu. Banyak orang sekarang ini pengen kaya instan. Caranya bagaimana? Korupsi 298 triliun. Besok gimana coba cara pertanggungjawabannya itu? Bapak ibu semua ini besok bersaksi di hadapan Allah itu. Bisa jadi dalam itu ada duit kita. Kita jadi saksi Pak. Orang yang ambil korupsi tadi itu, kita bisa jadi saksi itu. Tapi gimana pertanggungjawabannya? Kan begitu. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, ya Allah, ilaika ashku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan kepadaku? Apapun cobaan yang kau berikan kepadaku, ya arhamar rahimin, aku datang kepadamu, melapor kepadamu dengan kerendahan hati dan kelemahanku, kata Nabi.
Ini Nabi Muhammad. Kemudian kata baginda Nabi, lanjutkan, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang lemah, engkau adalah Tuhanku. Ila man takilni ila ba'idin yahjimuni. Sekarang ya Allah tergantung engkau. Mau engkau arahkan aku ke tempat yang jauh, orang semua mencaci maki, menyiksaku, kata Nabi, silahkan. Am ila ba'idin au ila aduwin, atau engkau arahkan aku kepada musuh yang mereka memang sengaja untuk membunuhku. Atawakkalu alaika, aku bertawakal kepadamu. Ma lam takun alayya ghadabun fala ubali. Sejauh engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan khawatir persoalan yang diberikan oleh manusia. Kemudian walakin rahmatan li ausa, yang aku harapkan adalah rahmatmu yang begitu luas. Kemudian dikatakan ilahi ma lam tunzil ilayya ghadabuk wala tahillu alayya sakhatuk ilaika ata hatta tarda. Apa kata Nabi? Sekalipun orang-orang datang kepadaku, membunuhku, menyiksaku, menyakitiku, sejauh engkau tidak marah, tidak murka kepadaku, dan engkau ridha terhadap perbuatanku, aku ridha, aku ikhlas, aku tawakal kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Doa ini yang menyebabkan langit itu, arsy itu bergetar, Pak. Inilah yang menyebabkan arsy itu bergetar. Ketika arsy ini bergetar, Nabi sedang sedih, dia bertawakal kepada Allah, segitu masalahnya besarnya. Mati, meninggal istri, meninggal paman, dilempari cacian makian, dia cuma bilang begini, ya Allah, kalau engkau sayang kepadaku, kalau engkau berikan aku cobaan yang begitu banyak, tapi aku tetap akan bertawakal kepadamu. Yang penting kau ridha dan engkau enggak marah. Arsy bergetar. Ketika arsy ini bergetar, disitulah perintah Allah kepada malaikat Jibril, perjalankan Muhammad. Itu dia, Pak. Disinilah, Pak, salah satu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi. Betapa kokohnya iman Nabi, betapa kuatnya Nabi terhadap persoalan yang diterima. Sekarang kita bandingkan, Pak. Ustaz, kami bukan Nabi. Setidaknya karena kita bukan Nabi, yang kita contoh Nabi. Lah kalau bukan Nabi, siapa yang mau kita contoh? Siapa yang mau kita ambil? Bapak Ibu, manusia sekuat apapun manusia tidak bisa diharapkan. Jangan dijadikan sandaran. Orang yang menyandarkan diri daripada manusia syirik. Syirik. Apapun yang kita buat, jangan sandarkan permasalahan kita kepada manusia. Nanti kita kecewa, Pak. Kecewa. Si anu itu dari dulu sudah aku bantu, aku naikkan jabatan, aku bantu. Kalau pas ketika aku susah, tak mau dia bantu. Berarti dia masih bersandar kepada manusia. Kecewa, Pak, kecewa. Akhirnya yang terjadi apa? Manan, mengungkit-ungkit pemberian, masuk dalam kategori dosa besar. Akhirnya kita nambah dosa. Bisa dipahami, Bapak Ibu, ya? Kembali kepada poin tadi. Inilah alasan mengapa Allah memperjalankan Nabi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baginda Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, diperjalankanlah yang dengan bahasa subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Satu. Kenapa kalimat itu menggunakan asra? Karena kalimat itu diperuntukkan yang maha kuasa. Dan kenapa dimulai dengan kalimat subhana? Maha suci Allah. Satu saja, Pak. Jangan lo pandang, kata bahasa orang Jakarta begitu. Jangan ente pandang kekuatan itu hanya milik manusia. Kekuatan itu hanya milik Allah. Jadi, puji Allah dulu. Sehingga kalau Anda memuji Allah terlebih dahulu, ketika kita sudah memuji Allah, sesuatu yang tidak masuk akal oleh akal kita ini bisa kita terima. Kita ambil contoh. Saya tanya sama Bapak Ibu. Tadi saya datang dari Pekanbaru ke sore. Alhamdulillah 2 menit sampai. Sekarang saya tanya, percaya nggak Bapak Ibu?
Percaya gak? Iya, samalah dengan jahiliyah pada masanya itu berarti itu. Tapi memang tidak mungkin Ustaz. Itulah karena akal kita yang berpikir. Itu sekarang. Tapi saya tanya Bapak Ibu, kalau 20 tahun yang akan datang ada satu teknologi yang canggih, bisa mengantarkan orang dalam waktu kecepatan yang sangat cepat, mungkin nggak terjadi? Mungkin nggak terjadi? Begitulah dulu Pak. Yang waktu itu tak ada kecanggihan. Tapi sekarang pesawat dari Jogja ke Pekanbaru cuma 2 jam. Yang seharusnya kita tempuh 2 hari Pak, 2 hari 2 malam. Tapi 2 jam bisa sampai. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak baginda Nabi diperjalankan 1 malam? Masjidil Haram naik ke atas turun lagi, mungkin nggak? Kalau pakai kecepatan buruk yang diulas dengan kecepatan matahari, bisa, sangat mungkin sekali. Kita ambil contoh. Dulu orang ke luar angkasa itu paling lama 1 tahun 2 tahun. Sekarang Amerika bisa tembus 1 pekan. Coba bayangkan. Kurang canggih apa sekarang? Kita nggak usah jauh-jauh sekarang. Dulu orang mau belanja ke pasar, apa yang mereka lakukan di pasar? Jalan kaki, naik becak, bisa habis berjam-jam. Sekarang tinggal pesan GoFood, selesai. 15 menit paling lama sampai. Pertanyaannya, apa yang tidak mungkin sekarang? Semua sekarang mungkin dengan canggihnya Pak. Kalimat tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu. Puji dulu Allah biar kita ini bisa yakin Pak. Kenapa Allah mulai dengan Subhanahu? Terbukti Pak, yang percaya kepada Nabi cuma 1, Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Dusta kalipun Muhammad itu aku percaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernahkah kita mengatakan demikian sama seperti Abu Bakar? Enggak pernah. Apa ada manusia seperti Abu Bakar hari ini? Enggak ada Pak. Enggak ada. Tapi Abu Bakar mengatakan, kata Abu Bakar, sekalipun Muhammad dusta aku percaya. Karena bagi Abu Bakar Muhammad mustahil dusta. Seluruh umat pada saat itu sebelum Islam datang, orang percaya dengan dia. Amin. Kenapa setelah Islam datang orang berbalik? Di sini logika berpikir Pak. Logika berpikir. Sehingga Bapak Ibu, dimulai dengan kalimat Subhana, itu menunjukkan betapa ajibnya Allah, betapa besarnya Allah. Anda kalau mau mendapatkan sesuatu dari Allah, puji dulu Allah itu. Kita minta duit sama orang tua, asal minta orang tua ngamuk, duit ke duit, duit ke duit, duit ke duit. Tapi puji dulu, cantiknya mamaku. Itu tanpa dipaksa, duit itu mengalir sendiri itu. Kau nak beli apa nak? Nah, tadi cuma minta beli mie goreng, bisa dapat 1 kardus itu. Karena sudah dipuji. Begitu Pak. Puji Allah dulu, baru kemudian kita meminta. Maka Allah bilang Subhana. Karena Allah tahu kelak yang dengan kalimat yang sederhana ini, perjalanan seperti ini, banyak yang tidak percaya. Terbukti 1/4 dari umat muslim ketika itu murtad, nggak mau masuk Islam, hanya gara-gara Isra dan Mi'raj. Nah sekarang umat Islam sama seperti itu. Umat muslim hari ini Islam jelas, KTP-nya Islam, sholat tidak, KTP jelas, puasa tidak, KTP jelas, minta zakat padahal mampu berzakat, KTP jelas tapi kerjaannya menyakiti orang, KTP jelas Islam. Semua hari ini ditampakkan oleh Allah Islamnya rata-rata KTP gitu. Nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku Islam KTP. Tapi memang kalau tidak ada Islamnya di KTP, itu muskilah juga, itu masalah mesti. Wah ini agamanya apa sih yang sebenarnya? Islamkah atau ateiskah gitu. Tapi pertanyaannya, betulkah kalimat tersebut kata Nabi? Benar Pak. Kata Nabi, kelak banyak umat muslim yang tidak suka dengan nilai Islam. La yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Nanti Islam itu hilang, tinggal nama. Al-Quran hilang, tinggal tulisan. Siapa pelakunya? Umat muslim itu sendiri. Apa alasannya? Karena mereka nggak suka dengan Islam. Apa contohnya? Hari ini contohnya. Siapa yang ngajak kita Natal bersama? Siapa yang ngajak kita Natal bersama? Siapa Pak? Yang ngajak kita Natal bersama siapa? Pertanyaannya sehat nggak tuh? Pertanyaannya serius nggak tuh? Siapa yang ngajak kita Natal bersama? Pertanyaannya adalah kita ini umat muslim atau bukan? Satu. Yang kedua, siapa yang bilang Islam itu musuh negara?
Umat muslim Pak, gelarnya profesor. Dia bilang Islam itu musuh negara. Yang ketiga, siapa yang bilang tidak perlu kita lagi haji itu ke Mekah, kita haji ke tempat yang lain? Umat muslim. Siapa yang bilang kayak tadi tidak usah nikah beda agama itu sudah boleh? Sekarang Islam itu sudah sangat modern. Dulu memang tak boleh, sekarang boleh nikah beda agama. Yang ngomong siapa? Muslim. Pengikutnya banyak. Siapa yang bilang begitu? Muslim. Artinya mengapa? Mereka tidak suka lagi. Sampai kita bilang, yuk kita sholat ke masjid. Apa kata mereka? Pergi aja lah kau sendiri. Sholat di rumah kan bisa. Yang bilang begitu siapa? Muslim. Bukan Pak Muslim ini, bukan. Tenang Pak Muslim, tenang. Sudah mau isya kata Pak Muslim. Nah, habis. Berapa menit lagi Pak Muslim? Cukup? Habis? Oh belum. Kalau dia gara-gara tersinggung ini belum sampai pada poin pujian nih, masih tersinggungan nih kata dia kan Muslim terus gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita sedikit berkhidmat Pak dengan kalimat yang sederhana. Nabi bilang begini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib." Islam itu hilang, aneh. Datang dengan keanehan maka akan hilang dalam keanehan. Itu sudah janjinya Allah itu. Sudah janjinya Nabi begitu. Rami meramalkan Islam ini hilang di tangan umat muslim. Hanya karena umat muslim tidak mau menjaga salatnya. Umat muslim tidak mau sholat Pak. Umat muslim tidak mau sholat. Bapak Ibu jangan salah. Sekarang ada Alkitab Injil pakai bahasa Arab. Sekarang ada Injil pakai bahasa Arab. Kira-kira kalau saya bawa ke hadapan Bapak Ibu, tertipu enggak kira-kira? Tertipu enggak kita kira-kira? Satu. Yang kedua, ada kelompok sholatnya persis kayak kita. Tapi sholat wajibnya 7. Kalau kita 5, dia 7. Kira-kira tertipu enggak? Yang ketiga, mereka pakai kerudung. Berjilbab. Kira-kira kita anggap muslim enggak? Anggap muslim. Pertanyaannya muncul sederhana. Bagaimana kita bisa membedakan mereka dengan kita? Salah satu yang bisa kita lakukan untuk membedakan antara mereka dan kita, satu saja Pak. Ilmu. Sekarang kalau Bapak Ibu punya ilmu, terkhusus ilmu salat, mesti tahu perbedaannya seperti apa salat mereka dan seperti apa salat kita. Bapak Ibu tahu Syiah? Tahu Syiah? Halo, tahu Syiah Bapak Ibu? Ada kelompok yang kita anggap sesat, namanya Syiah. Itu kalau salat di depan sajadah mereka, di atas sajadahnya harus ada batu. Tapi salatnya persis kayak kita, cuman tangannya ke bawah. Tidak lipat begini. Tangannya ke bawah. Itu sama salatnya dengan kita, waktunya juga sama dengan kita. Kalau kita tidak paham, kita terjebak dalam hal tersebut. Di sini poin pentingnya Pak, ilmu itu di situ. Maka Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj ini kalau sudah tidak diperingati, bisa ada kemungkinan besar orang tidak ngerti sholat. Sangat Pak. Tradisi Islam yang baik-baik nih harus hilang sedikit demi sedikit. Mulai dari Maulid Nabi harus hilang. Mulai dari tradisi Isra Mi'raj harus hilang. Semua tradisi Islam harus hilang. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Biar Bapak Ibu tidak kenal dengan Islam itu sendiri. Dari mana Ustaz tahu begitu? Itulah kerjaan kami Pak. Salah satu kelompok yang memang tradisi Islam ini hilang, tujuannya cuma itu. Biar generasi selanjutnya nggak kenal sholat. Dan terbukti kan? Terbukti Pak. Bapak Ibu kalau mau lihat boleh datang ke kota. Cari di masjid itu, masjid mana yang paling banyak anak mudanya. Dan cari di mana tempat anak muda itu. Cuma 2. Kalau tidak di rumah, maka dia akan berada di kafe. Disitulah tempat anak muda zaman sekarang. Di masjid mau enggak? Enggak mau dia. Enggak mau Pak. Kenapa enggak mau? Mesti kalau di masjid itu simbolnya agama. Kalau di kafe ada wifi, bisa main bebas, kita mau main apapun. Ada wifi-nya Pak. Judi bisa, judi online bisa, game online bisa, dan lain sebagainya. Dan itu kita temukan. Kemarin saya ceramah Pak di Masjid Pancasila. Masjid itu masjidnya tempat TNI. Saya bilang sama ketua masjidnya, bisa enggak corong masjid ini saya bilang, arahkan ke kafe depan masjid itu. Jadi biar saya yang ceramah sebenarnya itu. Biar kita teriakin sekalian Pak. Kajian hidup Pak, kajian. Musiknya besar. Saya bilang, tolong arahkan corong, kalau perlu corong nih taruh di depan masjid itu betul. Pas di depan kafe tersebut, biar tahu deh Pak.
Yang kedua, ada satu musola. Di samping musola itu paling jarak 2 rumah. Itu tempat, mohon maaf Pak, mohon maaf, tempat maksiat. Maksiatnya khamar, judi dan lain sebagainya. Saya bilang sama pengurus musolanya, bisa nggak corong musola ini arahkan ke situ? Kalau perlu taruh di situ. Biar kita ceramahin Pak. Apa kata pengurusnya? Nggak berani kami Ustaz katanya. Itu masalah kita juga sekarang. Jadi masalah kita tuh di situ. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari Isra Mi'raj ini ada 3 hal. Satu, ada masjid. Masjid. Kalau Bapak Ibu tidak meramaikan masjid ini, maka bisa dipastikan masjid ini tidak akan ada lagi yang ngisi. Saya kasih contoh Pak, di Pekanbaru. Ini saksi hidup beliau ini. Ada masjid 2. Ini duit masjidnya 2. Yang satu ini masjid punya masyarakat, yang satu lagi ada masjid lagi. Pembatasnya cuma tembok. Ini masjid Pak, dua-duanya di sini. Ini masjid dibatasi cuma tembok. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Tidak sama pemahamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Madinah dulu ada yang membangun masjid. Di depan itu Masjid Kuba. Di depan Masjid Kuba 500 meter ada masjid, namanya Masjid Dirar. Tujuannya untuk menghancurkan umat muslim. Jadi kalau masjid ini Pak, mohon maaf, kalau tidak ada yang mengisi masjid, jangan salah besok kalau masjid ini diisi orang. Jangan salah. Kami sudah pengalaman Pak. Beberapa bulan yang lalu saya berkelahi dengan satu kelompok karena mereka ngambil masjid. Dirubahnya semua pelang masjid itu. Alasannya apa? Masjid ini bukan punya kelompok ini, bukan punya organisasi ini. Jadi diambilnya Pak, dirubahnya semua lambang tadi. Ketika dia undang saya bilang, apa alasan Anda ngambil? Dia bilang begini, kami tidak butuh SK dari pimpinan, kami butuh SK dari Tuhan, katanya. Coba bayangkan Pak. Masalahnya sekarang, kalau masjid tidak diisi, mereka yang ngisi. Setelah dapat sama kita masjid tersebut, tidak ada yang mau ngisi. Ini masalah nih Pak. Jadi besok jangan salah kalau masjid ini kosong, diisi oleh orang, nggak usah marah. Karena ketika masjid di tangan Anda, kita tak mau ngisi. Satu. Yang kedua Pak, kenapa simbolnya masjid? Yang paling selamat di akhir zaman itu kata Nabi cuma satu Pak tempatnya, masjid. Itu pun rebutan. Rebutan jadi ketua masjid. Padahal nggak ada isinya Pak, tapi mau jadi rebutan ketua masjid. Yang ketiga kata Nabi, di akhir zaman, orang kalau ke masjid di akhir zaman nggak sholat, maunya ngapain? Bermegah-megahan, pamer Pak. Jadi kalau kita tidak bangun simbol kekuatan dari masjid, selesai urusan kita Pak. Maka jangan salah, di rumah belum tentu sholat Pak, dan belum tentu benar. Sementara orang tua di rumah kurang perhatian terhadap anak. Jadi jangan salah kalau nanti anak tidak kenal dengan sholat. Itu yang pertama, masjid. Yang kedua, sholat. Bapak Ibu, kemungkaran semakin bertambah, kemaksiatan semakin merajalela, perzinahan semakin tersebar, riba semakin nyata. Semua masalah sekarang jelas. Artinya selain dari korupsi, riba, zina, kemungkaran, khamar dan lain sebagainya sudah tersebar merajalela. Pertanyaannya adalah, kalau tiang kita tidak kuat, maka fitnah itu akan masuk ke dalam rumah Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau kita ridho dengan mereka masuk fitnah tersebut masuk dalam rumah kita, silahkan. Kalau kuat, jangan menyesal. Ketika anak kita tidak kenal dengan sholat, anak kita tidak kenal dengan Al-Quran, anak kita tidak kenal dengan sahabat Nabi, anak kita tidak kenal dengan nilai-nilai Islam. Jangan salah Pak. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai penutup? Yang pertama, berikan contoh terbaik dari orang tua. Sholatlah. Jangan sampai kita menyesal. Menyesal tuh Pak, tidak akan datang di depan. Kalau di depan itu pendaftaran. Kalau di belakang menyesal dia Pak. Kalau sudah terlanjur Ustaz, apa yang mau dikata? Benar, kalau sudah terlanjur. Kalau belum terlanjur, pasang badan sekarang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu di rumah ajak anak sholat. Kalaupun tidak ke masjid, tapi kalau bisa ke masjid lah, sholat berjamaah. Salah satu kuncinya Pak, salah satu esensi sholat berjamaah, ukhuwah. Ini disebutkan di atas nih, ukhuwah. Jadi sekarang nih memang saatnya kita bersatu. Islam sekarang nih aneh-aneh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersatu, banyak yang aneh nanti nih, banyak yang aneh. Ya, baik. Yang
Yang kedua, yang harus kita lakukan, setiap tradisi-tradisi hari besar Islam itu ajak anak-anak, ajak. Ini kita tengok nih yang nampak alhamdulillah Pak, yang tua-tua juga sih sebenarnya. Tapi ada beberapa yang muda-muda, yang mudi-mudi juga banyak. Ini masih bisa bahagia kita Pak. Kalau tidak kenal mereka Pak, tidak kenal nanti Pak. Kalau mereka tidak kenal dengan hari besar Islam, mohon maaf, mereka nggak akan kenal dengan nilai, tidak akan kenal dengan inti, tidak kenal Pak. Tidak kenal sholat, nggak kenal saudara dan lain sebagainya. Seorang peneliti dari Amerika bilang begini, bahayanya HP hari ini, bahayanya HP bagi generasi muda, dajjal baru. Dajjal baru, tahu dajjal Bapak Ibu? Perusak yang nyata hari ini. Itu adalah HP. Jadi mohon maaf, tolong betul Pak, hargai, ajak anak-anak untuk mencintai hal-hal tersebut yang sifatnya Islami atau hari besar Islam. Yang ketiga Bapak Ibu, kenalkan mereka dengan Al-Quran. Kenalkan mereka dengan Al-Quran. Kalau tidak, anak-anak kita akan buta Al-Quran. Saya kasih contoh satu. Ketika saya ngajar di salah satu universitas, ada mahasiswa banyak yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, anak umur 5 tahun baru lahir, pernah tidak diajarkan orang tuanya untuk menghafal Al-Fatihah? 5 tahun. Anak saya Pak, 5 tahun kami ajarkan menghafal Al-Fatihah. 5 tahun. Ini kuliah tidak bisa membaca Al-Fatihah. Coba bayangkan. Itulah yang saya sampaikan, kekhawatiran kita terhadap hilangnya nilai-nilai keagamaan. Di kalau mahasiswa nggak bisa baca Al-Fatihah itu gimana coba tuh? Muslim dia, Muslim, sekolahnya universitasnya Islam pula lagi, kan kacau Pak. Jadi kalau ada anak-anak ini mohon maaf, mereka hafal Quran, jangankan Al-Fatihah Pak, juz 30 mereka hafal. Ini mahasiswa nggak bisa baca Al-Fatihah, bukan kebangatan Pak, bukan kebangatan. Akhirnya saya bilang begini, kuliah kita tutup. Terus apa Ustaz kuliah kita? Cukup kalian menghafal Al-Fatihah saja. Alhamdulillah Pak, 1 semester 6 bulan hafal mereka Al-Fatihah. Bahagia juga hati saya. Tapi Al-Fatihah baru Ustaz gitu. Ya nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali. Coba bayangkan Pak, begitulah keadaan kita. Maka Bapak Ibu sebagai penutup, bahwa Isra dan Mi'raj ini nilainya besar, yang harus kita tanamkan kepada anak agar cinta solat dia. Kenapa harus solat? Satu-satunya yang akan dihisab di hari kiamat. Kenapa harus solat? Karena perbedaan kita dengan orang kafir cuman solat. Kalau bapak ibu tidak solat berarti bisa disebut dengan kafir. Tapi tidak boleh disebut secara zahir. Kau tak solat kafir kau nih, tak boleh. Tidak boleh Pak. Cuma kita tahu apa arti kafir di sini. Semua amal ibadah yang dia buat selain daripada solat, maka tidak Allah terima. Contoh sedekah, contoh puasa, contoh zakat. Kalau dia tidak puasa, pahalanya tak ada. Itulah yang disebut dengan kufur namanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi tolong dijaga. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita. Mudah-mudahan kita punya, khususnya di lapangan bola dan umumnya di sore ini, lahir generasi-generasi yang insya Allah cinta Al-Quran, cinta salat, cinta Islam, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah akan lahir dari sini ulama-ulama yang insya Allah mereka punya keilmuan, keagamaan yang baik, yang bisa memimpin masyarakat menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah ya mujib as-sa'ilin wa ya qabil at-ta'ibin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.